Kenapa kita jadi orang Kristen di kilometer berapa sekalipun mungkin keluarganya Kristen dari dulu, tapi ada satu titik Anda berjumpa Yesus. Mengapa kita lahir baru? Mengapa kita itu dibaptis? Mengapa kita penuh Roh Kudus? Mengapa kita di gereja ini? Sadarkah, curigakah Anda? Kenapa tidak curiga? Sadarkah bahwa Allah punya rencana besar, bukan cuma masa depan penuh pengharapan, tapi masa sekarang penuh damai sejahtera. Allah mau memakaimu secara luar biasa. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera, supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Roma pasal yang 6, mati dan bangkit dengan Kristus. Saya berikan judul atau tema untuk khotbah ini, menang atas kebiasaan lama. Ayat 1, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Menurut Anda boleh nggak? Boleh nggak kita bertekun dalam dosa supaya semakin dicinta sama Allah? Supaya banyak diampuni? Menurut Anda jawabannya apa? Nggak boleh. Betul sekali, Paulus mengatakan ayat 2, sekali-kali tidak. No way, Jose. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Katakan amin dulu. Ayat 1, jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bahasa lainnya, bahasa gampangnya, menurut Anda, menurut kamu gimana? Paulus tanya sama kita. Boleh nggak ya kita itu bertekun dalam dosa, toh Tuhan ampuni? Boleh nggak kita terus jatuh supaya tambah banyak pengampunan di resume pribadi? Resume rohani. Ya nggak boleh lah. Sekali-kali tidak, kata Paulus. Bukannya kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Saya waktu sekolah Kanada dulu, dari SMA sampai kuliah, sekolah teologi ya. Saya tinggal 8 tahun di situ. Jadi saya familiar sekali dengan burung-burung pantai. Karena di sana di Vancouver itu ada pantai, ada gunung. Indah sekali, cakep. Nah, suatu hari saya pergi ke pantai, jalan-jalan ke tempat yang apa dalam bahasa Indonesia, pokoknya sea wharf gitu ya, tempat untuk orang makan seafood segala. Kan amis-amis tuh, banyak burung mau, apalagi banyak orang makan roti, kasih dikit-dikit remah-remahnya. Itu burung seagull itu cukup nakal. Yang putih-putih, yang gede, bagus, cakep itu dia berani loh cucuk kita kalau kita dekat-dekat. Nah, suatu hari salah satunya berbuat jahat terhadap saya. Saya diturunkan telur setengah matang ke kepala. Paham maksudnya? Pluk! Jadi saya itu pernah alami dapat bintang kejora dari langit. Kotoran burung namanya. Pluk di kepala saya. Aduh, saya cuci, bau sekali. Saya bahkan berpikir untuk gunduli kepala saya. Saya soalnya orangnya bersihan. Nah, saya nggak bisa menyesali atau menyalahkan diri. Kenapa itu terjadi? Ya saya tahu, kita ini kan berusaha tapi sekali-kali jatuh. Kasih karunia Allah itu nyata. Tuhan sungguh-sungguh telah membeli kita secara lunas, tidak dengan installment atau dicicil perlahan-lahan. Kita itu milik Yesus, mau jatuh dalam dosa tetap milik Tuhan. Bisa salah lagi, tetap sudah ditebus. Tetapi the thing about grace, mengenai kasih karunia adalah, kasih karunia itu untuk seumur hidup. Tetapi kita orang Kristen masih punya yang namanya the occasional problem of falling into sin. Kita masih punya suatu masalah yaitu kambuh atau kumat. Sekali-kali kita jatuh di dalam dosa atau kebiasaan buruk yang lama. Apa Tuhan nggak tahu ketika Tuhan mati bagi dosa kita? Di kayu salib waktu Tuhan bilang selesai, apakah sungguhan selesai dengan kita? Itu selesai dari pihak Tuhan. Tuhan siap terima Anda dan saya apa adanya. Seburuk-buruknya Tuhan sudah terima, tapi nggak selesai di pihak kita. Karena Allah akan membentuk kita menjadi serupa dengan anaknya. Kekudusan itu proses, saya mengerti. Nggak ada orang langsung sempurna. Kita masih ngalami blunder-blundernya, tetapi hati
hati itu loh, jangan sengaja. Itu loh ayat pertama, boleh nggak bertekun dalam dosa? Jangan sengaja bro, gitu kira-kira bunyinya. Hati itu jangan berniat untuk berdosa atau meninggalkan Tuhan secara sengaja. Ketika kita mati bagi diri sendiri waktu kita dibaptis selam, bukan berarti Tuhan mengambil kemampuan kita untuk berdosa. Kalau sampai itu terjadi, Pinocchio namanya. Kita hanya boneka kayu, bukan manusia yang punya kehendak bebas. Tetapi Tuhan telah mengambil kemampuan kita untuk menikmati terus hidup di dalam dosa itu. Gak ada orang yang punya Roh Kudus bisa nikmat terus. Pasti dia tertuduh. Pasti dia dikejar sama Roh Allah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Yang diambil sama Tuhan Yesus ketika dia beri Roh Kudus tinggal dalam hati kita adalah kemampuan kita to enjoy a life of sin. Bukan mengambil the ability to sin. Bukan mengambil kemampuan kita untuk berbuat dosa. Tetapi setelah berbuat dosa itu Tuhan mengambil kemampuan kita untuk terus menikmatinya. Nah, burung yang jatuh telurnya ke atas kepala saya bukan telur tapi kotoran. Itu satu hal. Tapi hal lain sama sekali kalau saya izinkan dia membuat sarang di kepala saya. Apalagi beranak cucu di sana. Perbedaan antara jatuh dalam dosa itu kena kotoran di kepala. Tetapi hidup dalam dosa itu berarti mengizinkan setan bersarang di sana lama-lama. Beranak cucu hingga upah maut. Upah dosa ialah maut. Janganlah kita itu terlalu putus asa kalau kita jatuh. Cepat bangkit. Tetapi jangan berlama-lama kalau jatuh. Jangan biarkan matahari terbenam kalau sudah terlanjur emosi. Cepat-cepat bangkit. Karena kalau kita jatuh dalam dosa, apa boleh buat? Tapi jangan ya, karena waktu kita jatuh, yang sakit itu kita, bukan Tuhan. Karena Yesus tidak mati 2 kali. Kalau kita jatuh dalam dosa lagi, yang sakit itu orang-orang yang kita kasih atau kita cintai. Gak ada yang namanya dosa itu solo. Dosa itu minimal duet. Jikalau bukan kuartet. Pasti kena ke orang-orang lain. Sekalipun orang yang jatuh di dalam kebiasaan lama, yang tidak ada urusan dengan orang lain, dia lakukan di tempat tersembunyi sendirian. Orang itu nanti keluar dari kamarnya, dia jadi orang yang berubah. Lebih gak sabaran, siapa akhirnya yang kena? Istri, anak. Kalau Anda merokok atau jatuh dalam dosa-dosa kecanduan, memang itu badan-badanmu, paru-parumu. Tapi kalau Anda mati, siapa yang sedih? Gak ada yang namanya kita itu terputus dari orang lain itu. Cepat bangkit. Kalau kita jatuh dalam dosa, yang kitalah yang sakit. Orang-orang yang kita cintai yang kita lukai. Tapi, kalau memang kita harus jatuh, terpaksa jatuh, bukan terpaksa, tapi memang nggak bisa. Memang sudah terlanjur jatuh, mau diapain? Jangan bertekun di dalamnya. Cepat bangkit. Gereja adalah tempat kita menyelesaikan dosa. Bukan tempat di mana kita bisa bersembunyi atau menyembunyikan dosa. Boleh nggak kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Nggak boleh. Cepat bangun. Sekali-kali tidak. Bukannya kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Kita ini sudah pindah sekolah, kita sudah pindah rumah, kita bukan milik setan, kita milik Tuhan. Kita bukan lagi menjadi budak dosa, kita menjadi hamba Allah. Cepat bangkit. Nah kalau ngomong begini kan banyak orang, ya hamba Tuhan kan sempurna. Enggak loh ya, ini bicara tentang setiap orang Kristen. Kita itu masih punya masalah, yaitu sekali-kali masih bisa jatuh dalam dosa. Masih bisa berbuat salah. Tuhan masa gak ngerti semua itu di Kalvari? Tuhan sangat memahami. So rest assured. Mari kita semua berdamai di dalam hati. Waktu Anda terima Tuhan, waktu Anda menjadi orang Kristen, waktu Tuhan menerimamu, Tuhan tahu Anda masih bisa kambuh. Saya juga. Tapi Tuhan sudah terima kita apa adanya, itu good news-nya. Amin. Jadi kalau sampai kita jatuh dalam dosa, jangan lari dari hadirat Allah, cepat mengaku. Setelah itu mau kasih hukuman apapun sama Tuhan Yesus itu kasih, terima saja. Kalau mau dikoreksi, diskorsing kayak, kalau ada orang lain yang terlibat dalam disiplin Allah, kita itu nanti ditegur lah, disesahkah, disesah asal itu sesuatu yang alkitabiah, asal kita itu diajarkan untuk benar. Lalu mungkin ada juga hak-hak kita yang diambil dari kita, nggak apa-apa. Terimalah apa adanya, kalau itu bagian dari kebangkitan, terimalah. Jangan menolak didikan. Supaya kita jangan bertekun di dalam dosa itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Begitulah sifat orang Kristen. Kalau kita mau menang atas kebiasaan lama,
kita harus menerima dulu kebenaran ini. Bahwa kita masih bisa jatuh, dan jika kita jatuh, cepat bangkit kembali. Ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Coba saya bicara tentang baptisan selam. Coba saya tanya di sini, siapa yang sudah dibaptis selam dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus? Silakan angkat tangan dengan bangga kalau memang sudah. Haleluya, gereja kita adalah gereja yang membaptis, kelihatan sekali semua tangan terangkat. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang sudah dibaptis, saya akan jelaskan lagi supaya Anda semakin diteguhkan. Yang belum, saya akan jelaskan supaya Anda mengerti makna baptisan. Siapa di sini yang belum dibaptis selam, angkat tangan. Saya bilang baptis selam ya, gak apa-apa. Izinkan saya ngomong soal metodenya, nanti saya jelaskan maknanya. Siapa yang belum dibaptis selam dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, silakan angkat tangan. Oh, ada beberapa. Wah, masih ada PR kita. Nah, baptisan selam itu gunanya apa? Ternyata baptisan itu gak menyelamatkan. Buktinya penyamun di samping Yesus itu mati belum dibaptis, belum lagi pelayanan. Jadi kita selamat itu karena memang kita selamat itu hanya karena percaya. Sola gratia. Ya. Seorang priest, seorang pastor gitu, yang mengalami revival pribadi, Martin Luther mencetuskan sola gratia. Dia melihat penyelewengan gereja di zaman-zaman kegelapan sejarah. Dia berkata bahwa orang selamat itu karena kasih karunia. Tepat sekali. Tapi kenapa kita harus dibaptis loh? Bahkan Yesus sendiri pun demi supaya menekankan pentingnya baptisan, beliau dibaptis padahal Yesus tidak jatuh dalam dosa. Yesus dibaptis bukan untuk dosanya. Yesus dibaptis untuk kasih contoh sama orang berdosa. Karena dia adalah jalan, dia adalah kebenaran. Lalu baptisan ini apa gunanya? Buang-buang air saja, apalagi zaman pandemi gini, satu masuk ganti lagi. Baptisan itu apa perlu ya? Supaya Anda mengerti. Nah, ini penting sekali. Umat Tuhan, orang Kristen mengenal hak-hak pribadinya. Dalam peperangan rohani dan dalam pergumulan kita dengan melawan kedagingan sendiri, Anda harus tahu makna baptisan. Supaya dari waktu ke waktu kita yang sudah dibaptis selam bisa referensi ke situ. Kalau ada orang cari gara-gara, itulah gunanya sertifikat rumah. Itu gunanya surat hak milik. Bahkan guna HGB, hak guna bangunan pun itu bermanfaat. Untuk memberitahukan bahwa akulah yang mengelola tempat ini. Tapi hak milik, ini milik pribadi. Supaya Anda ngerti kalau setan tiba-tiba muncul tidak diundang dan menuduhmu. Atau ada dosa-dosa tertentu yang Anda mulai yakini dan percayai bahwa itu kecanduan tidak bisa lagi berubah di hidupmu. Then you will have the right to believe not in a lie. Supaya Anda punya hak untuk tidak percaya akan sebuah dusta. Setan tidak bisa mengelabui lagi. Sebab baptisan itu ada gunanya. Bahkan ada kuasanya. Kita baca sekali lagi ayat 3. Atau tidak tahukah kamu? Umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus. Telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaannya, kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 3 itu, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam kematian, kata dibaptis itu artinya immersed dalam bahasa Inggrisnya. Immersed itu artinya dicelupkan, diceburkan, masuk ke dalam. Itu arti baptisan. Saya bukan mau cekcok soal metode. Buat apa sih orang pura-pura ada satu orang dicelupkan, diceburkan. Namanya Simon si penyihir. Di dalam KKR-nya Filipus di perjanjian baru, waktu di Samaria itu, ini orang sakti, dukun kenamaan, bertobat tapi pura-pura, dibaptis juga kebobolan. Siapa bilang baptisan kita tidak bisa kecolongan? Bisa kecolongan orang yang masuk ke dalam sana dengan motivasi sendiri. Asal Injil yang kita beritakan, masing-masing orang tanggung jawab secara pribadi. Tapi di atas mimbar gereja harus terus diajarkan, karena baptisan itu bukan liturgi. Baptisan itu hak pribadimu. Saya jelaskan, saya mikir-mikir menimbang-nimbang, Roma ini saya ajarkan enggak ya yang bagian ini? Haruslah, nggak boleh pilih-pilih tebang pilih firman.
Karena banyak orang Kristen yang sudah dibaptis pun perlu dengarkan ini. Karena Anda itu dikerjain iblis setiap hari dan kedaginganmu menipumu. Aku gak bisa, pastor, aku gak bisa lepas rokok, gak bisa. Sudah dibaptis belum? Sudah. Berarti mulutnya sudah pernah di-immerse, sudah pernah dicelup. Makanya kalau saya baptis orang itu, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, salah satu value nilai kita yang kemarin kita rayakan saat kita itu annual meeting atau rapat bersama adalah all out attitude. Saya sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas saya sebagai pendeta, demikian pula teman-teman semua yang membaptis. Kalau sampai masuk ke situ, tiba-tiba mulutnya masih sisa di luar, tak masukin mulutnya. Kalau tangannya masih, waktu dia masuk situ mungkin dia nggak bisa berenang, lalu dia kalap. Tak masukin semuanya, bukan supaya tangannya masuk ke sorga, sebab tangan itu nanti akan berakhir di kuburan. Tapi supaya setan tidak bisa berkata, bagian tangan itu tidak pernah masuk, tidak pernah dicelup, diceburkan. Berarti belum ditutup bungkus. Berarti lain kali sekalipun orang ini masuk sorga, aku masih bisa hadir dalam hidupnya sebagai klepto, penyakit nyolongan. Atau mulutnya. Orang ini memang dari dulu bibit bobot bebet biaknya begitu. Memang suka gosip, mulutnya pedes. Sinis, suka maki-maki. Gak bisa dia kalau tidak ada kebun binatang di lidah bibirnya. Bohong kamu setan. Mulut itu sudah di-immerse, sudah dibaptiso dalam bahasa Yunaninya. Sudah dicelup, cebur yang artinya tutup bungkus. Berarti orang Kristen yang sudah dibaptis, tidak ada pencobaan melebihi kekuatannya. Semua kecanduan bisa patah. Memang kita nggak patah-patah karena kita terus cari gara-gara. Dan setan terus panahkan api di situ. Bahwa kamu nggak bisa, kamu nggak bisa. Bagian mana kebiasaan lamamu yang susah dipatahkan? Pertanyaan saya waktu dibaptiskan, bagian tubuh yang kau gunakan untuk dosa itu sudah pernah dibaptiso belum? Kalau sudah pernah, Anda bisa berdiri dan bentak setan. Go away! Pergi kamu pembohong pendusta besar. Bayangkan Anda punya properti. Di properti itu, bahkan ruko pun, apalagi kalau properti yang di tengah kota, di tempat komersil. Kalau di New York itu Manhattan, kalau di Jakarta mana. Lalu di situ ada pedagang-pedagang liar. Lalu mereka semua ada di sana. Tidak berhakkah Anda berkata bahwa daerah ini ditutup bungkus? Ini daerahku, dipakai untuk kegunaan bisnis contohnya. Anda berhak telepon polisi. Anda tunjukkan bahwa tempat ini milikmu. Dan mereka harus diminta pergi baik-baik. Kalau manusia masih bisa, ada kompensasi. Kalau setan nggak bisa, setan itu bandel pol. Setan itu tidak akan give up untuk mencoba. Jadi cara terbaik kadang-kadang, ini bukan manusia, ini ilustrasi saja. Saya akan minta yang berwenang, ambil selangnya pemadam kebakaran, semprot semuanya. Air bertekanan tinggi untuk menyemprot semua warung-warung yang liar itu. Sehingga tempat ini tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Untuk apa properti ini dibeli? Saya siram secara paksa. Agar mereka semuanya hanyut keluar dan meninggalkan tempat yang bukan milik mereka. Demikianlah baptisan. Makanya orang yang sudah dibaptis punya keberanian berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Dari atas kepala sampai bawah kaki, baptiso semuanya. Makanya itu waktu dimasukkan ke dalam air, jangan sampai kakinya mencetat keluar. Itu pun saya masukkan kalau saya baptis begini. Kan sekarang baptisan kita kan seperti kolam begitu, seperti peti sungguhan, portable kan. Kalau Anda lihat di belakang itu begitu, kalau saya masukkan kakinya naik, kaki saya pun ikut, masukin. Pokoknya you harus baptiso. Masuk semua. Supaya nanti jangan pernah berkata kalau kekerasan dalam rumah tangga, tendang istrinya. Kenapa? Semua ini milik Tuhan, ini masih kaki 5. Satu kaki bisa jurus 5 kali nendang istrinya. Keluar dari rumah, tendang-tendang ini dan itu. Berapa banyak saya pernah tangani bahkan pasangan yang waktu marah, tendang-tendang pintu. Saya bilang kalau belum dibaptis, bawa sini kakinya. Kaki 5 itu ku baptis hari ini. Beserta semua sak kepalanya. Tapi kalau sudah dibaptis, Anda sedang ditipu sama iblis. Kaki itu kenapa kau serahkan kembali kepada kelaliman? Anda berhak loh berkata, enggak mau, kaki 5 kamu yang pergi. Ini tempat milik Yesus.
Ini tempat milik kebahagiaan familyku. Ini tempat milik berkatku di masa depan. Masa depan penuh pengharapan. Anda bisa berkata, aku ini sudah menyerahkan tubuhku untuk dipakai oleh Tuhan. Karena itu badan orang Kristen adalah tempat yang paling licin. Sebenarnya burung sigal tidak bisa bersarang. Kepleset semua harusnya. Kalau sampai ada dosa yang masih bersikuku, itu karena engkau yang memegang teguh. Dan kenapa kita bisa terus pegang teguh dosa itu? Karena kita dibohongi. Karena hukum Taurat membuat kita menjadi-jadi. Gak boleh kita malah mau. Lalu kita salah percaya bahwa kita memang kecanduan. Aku memang gay. Aku memang dilahirkan begini. Because you believe wrongly. Setan gak bisa melawanmu kalau Anda percaya Tuhan dengan benar. Tapi kalau Anda percayanya salah, makanya disebut tipu muslihat setan. Setan punya senjata itu intimidasi, fear, rasa takut, dan tipu muslihat. He makes you believe in the wrong thing. Kalau sampai kita salah percaya, kita juga bisa dipermainkan. Kalau sampai kita salah percaya, kemenangan dalam hidup kita akan salah alamat. Bapak, Ibu, Saudara, sudahkah Anda dibaptis? So, saya sudah. Hari ini tidak ada satupun kebiasaan lama bisa melekat pada saya. Jadi saya harus introspeksi kalau saya masih jatuh di area itu. Mungkin ada gaya hidup saja yang perlu saya ubah. Kalau ada orang terus jatuh di area tertentu, itu mungkin karena TikTokan melulu. Anak muda contohnya, godaan seks, boleh sosial media, tapi berlebihan di situ. Nanti Instagram ceknya yang gak-gak. Kalau Anda melihat sendiri di kamar, ya cari gara-gara lah. Meskipun Tuhan sudah membuat tubuhmu itu menter, kebal, tapi gak ada orang kebal dosa. Karena seringkali dosa masuk lewat kita salah percaya. Dan dosa masuk karena kita menyerahkan diri. Dalam bahasa Chinese, song sangmen. Kita itu gak mau jatuh dalam perzinahan, tapi kita antarkan tubuh kita ke rumah pacar kita. Hello, are you alone at home? Home alone. Kejadian lah. Untung kalau hanya kejadian. Kalau kejadian nanti keluaran gimana? Yang keluar bukan imamat, tapi bayi kiamat. Udah gitu nanti dosanya tambah banyak jadi bilangan. Nggak bisa putuskan kecanduan, ulangan, diulang-ulang terus. Jangan namakan anaknya Yosua loh ya. Paham maksud saya? Song sangman. Ni song, ni ziji sang zui de men. Kita mengantar diri sendiri ke pintu dosa, knock knock knock. Will you let me in? Setan kata, by all means, welcome home. Gak bisa setan itu menjatuhkanmu, gak bisa lagi. Kalau kita sudah dibaptiso, kita sudah punya sertifikat. Kata baptiso itu bukan hanya celup, cebur, bungkus, bukan. Kata baptiso itu juga punya konotasi sah atau legal standing, berdiri dengan sertifikat yang sah jelas. Jadi kata baptis itu sendiri berkata sah. I am legally, bukan legally blonde, I'm legally his. I'm legally yours. Amin Bapak Ibu. Coba pikirkan. Anda yang selama ini mau putus rokok enggak bisa. Mungkin sudah waktunya Anda mengerti ini dan kamu akan mengenal kebenaran kata Yesus kepada kita. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kita lihat ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saya suka ini, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Kita tidak kehilangan tubuh dosa. Tetap tubuh dosa kita ini. Makanya itu hati-hati. Kalau sampai kita itu jatuh, tidak bangkit-bangkit lagi, be careful. Ada perbedaan antara falling into sin and falling away from the Lord. Ada perbedaan antara jatuh dalam dosa dan jatuh meninggalkan Allah. Itu dua hal yang berbeda. Daud jatuh dalam dosa, dia bangkit lagi. Sesakit apapun meskipun Tuhan hukum dengan konsekuensi, dia jalani.
Tetapi Yudas ketika jatuh, dia memilih untuk meninggalkan Allah sekalian. Nah itu perbedaan. Yang satu itu kena telur burung, yang satunya lagi burung bersarang. So bahkan waktu kita jatuh dalam dosa, kita punya pilihan. Orang ngamuk contohnya, orang marah. Ada dua macam titik sabar. Saya kasih contoh ya. Sabar yang pertama ini yang ideal. Sabar sebelum emosi. Jadi nggak perlu marah. Karena sekali kita marah itu seperti membuka keran yang nggak bisa kita tutup. Memulai pertengkaran itu demikian kata Amsal. Jadi lebih baik jangan mulai sesuatu yang Anda tidak bisa finish atau tidak bisa selesaikan. Ya kan? Titik sabar yang pertama adalah orang sabar. Pernah nggak lihat orang sabar? Dia apa-apain? Ya udah, nggak apa-apa. Ngalah. Saya itu bukan hanya kagum, saya tuh iri yang baik ya. Kok aku nggak bisa kayak gitu ya? Makanya kita tuh jangan iri sama orang kaya. Kok aku gak bisa sekaya dia? Mau iri tuh iri sama orang sabar. Kok kita gak bisa sesabar dia? Sebab orang sabar dicinta Allah. Sabar yang kedua, titik kedua ini. Ini saya tunjukkan. Dia sudah terlanjur emosi. Udah terlanjur ngamuk nih. Terlanjur marah-marah, muring-muring. Nah yang sabar kedua ini tetap sabar di mata Allah. Karena waktu kita jatuh dan bersalah, kita tetap punya pilihan loh. Orang yang sudah dibaptiso, you always have a choice to come back. Di kilometer manapun bisa kembali. Karena tubuh kita ini sudah miliknya. Gravitasi bumi itu ke bawah. Kalau nggak percaya, jangan lompat dari tingkat 11. Nggak mungkin Anda akan jatuh ke atas. Kalau di langit, kalau di angkasa, iya. Oke, kalau Anda di bulan nggak pakai pakaian astronot itu, mungkin Anda akan terhilang di angkasa, lalu binasa. Tapi gravitasi orang Kristen itu selalu kembali ke tata. Always. Gak bisa nggak? Badan kita ini diciptakan satu candu. Meskipun sekarang secara daging kita ini ada memori dosa. Kayak sepatu ada memori foamnya. Dipakai sama orang lain nggak pas. Setiap kita itu punya biaknya. Anda dan saya itu lain-lain. Orang emosian pun ada dua macam, ada berbagai jenisnya. Perzinahan nggak hanya satu macam. Ya, kelainan seks itu ada bertipe-tipe. Ada yang dari normal, mana ada dosa yang normal, sampai kepada yang nggak masuk akal. Oke? Jadi setiap kita itu punya itu. Cuman tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Pertama-tama secara sah. Waktu kita cetuskan pada dunia, aku milik siapa. Lalu kemudian hidup oleh roh. Saya dahului dulu nanti di ibadah berikut-berikutnya. Saya akan sampaikan Roma 8. Live by the Spirit, so you will kill the deeds of your flesh. Hiduplah oleh Roh Kudus, supaya jangan memuaskan keinginan dosamu. Malah mematikan perbuatan-perbuatan dosa itu. Badan saya itu masih ada memorinya. Jadi kalau saya hari jatuh, meninggalkan Allah, saya akan menjadi lebih parah dari saya dulu. Apalagi sudah diperingatkan 7 roh lebih jahat, jadi total 8. Nanti ya ada dosa-dosa baru yang gak pernah muncul di hidup lama saya. Itu akan semuanya bermunculan. Makanya hati-hati. Badan saya ini sudah dianestesi 30 tahun dari tahun 1992. Bergumul sih, up and down kadang-kadang. Tetapi sudah dibius, tapi tidak bisa mati. Saya menunggu nanti bebas skema ini waktu mati atau waktu Tuhan Yesus datang lagi. In the blink of an eye atau dalam sekejap mata kita diubahkan menurut gambar rupanya. Diubahkan dan diberikan tubuh kemuliaan. Tapi sebelum itu hati-hati. Badan kita ini Yesus bilang sangkal setiap hari. Dan pikul salibku dan ikut aku. Badan kita itu ada itunya. Ada memori foamnya. Nah setiap kita itu ada kambuh kumatnya. Tapi selama kita hidup sama Tuhan, bukan berarti gak bisa berbuat salah. Tapi selalu komitmen untuk bangkit. Setan gak bisa kejar kita. Dan Tuhan gak akan serahkan. Gak ada orang itu langsung Yudas Iskariot semalam itu tanpa peringatan. Tuhan itu peringatkan loh, kalau Anda baca bahkan di kitab Injil itu Yesus sangat belak-belakan. Vulgar sekali memperingatkannya. Kepada siapa aku berikan roti. Harusnya dia jangan pegang itu hosti. Langsung berlutut menangis dan berkata, tolong aku Tuhan, aku segera binasa. Pasti gak jadi Yudas. Mungkin ceritanya beda kalau dia begitu. Mungkin bukan Yudas Iskariot. Mungkin nanti yang menyerahkan dia adalah Yulaiman. Sorry yang Yulaiman, kalau ada yang namanya Yulaiman. Badan kita ini, kita itu punya pilihan bahkan kalau jatuh. Saya kasih contoh kembali lagi ke emosi tadi. Emosi yang sabar yang titik 2 ya. Titik pertama adalah sabar yang ideal. Belum jatuh nih, belum salah. Tapi sabar yang
kedua itu sudah jatuh. Udah kadung ngamuk. Mungkin ya yang konyol-konyol kali di jalanan marah sama orang, tutup pintu. Keluarganya ketakutan di dalam, papa lagi emosi. Sudahlah Hani, sudahlah sayang, nggak bisa gitu dong. Berantem sama tukang parkir. Kejadian gitu itu bukan lagi fiktif. Udah pernah terjadi yang gituan, tapi itu yang konyol. Masing-masing kita punya konteks sendiri. Lalu dia turun nih berantem. Lah kalau Anda tahu Anda sudah ngamuk, mau berkelahi sama orang, di kilometer manapun juga jangan dengarkan gengsimu. Balik. Udah turunmu, udah gagah perkasa. Nggak jadi. Itu mulia. Di mata Tuhan tetap Tuhan anggap itu bukan kejatuhan, tapi kebangkitan. Itulah kasih karunia. Allah tidak melihat berapa jauh engkau pergi, tapi bagaimana engkau kembali. Kalau sudah terlanjur, udah sama orang udah pegang-pegangan kerah nih. Buat kejutan sama musuhmu. Aduh aku kok ngamuk gini ya Pak. Mau dia masih maki-maki, biarin aja maki-maki. Saya minta maaf. Meskipun dibencong-bencongkan, wah beraninya cuma gertak. Anjing menggonggong kafilah berlalu gitu ya. Cuman beraninya ancam-ancam doang, biarin aja. Itu bagian daripada kembalimu. Dan berkata, I'm sorry, maaf. Maaf. Atau kalau itu bukan di jalanan sama teman, Anda telepon dan berkata, I'm sorry ya. Mari kita buat satu habit to come back. Sama Tuhan itu ada peer-nya. Kita jauh tuh, balik lagi. Sama Tuhan itu selalu ada talinya di belakang sini. Sejauh apa, ditarik kembali. Kalau kita hidup seperti itu, itulah kehidupan orang Kristen di dunia. Bukan gini loh, sempurna, all or nothing. Semua atau enggak sama sekali. Kamu ikut aku, sempurna. Enggak bisa. Banyak orang Kristen tuh kekristenannya di dalam view atau pandangannya harus sempurna. Tidak, Tuhan enggak pernah suruh kita sempurna. Tuhan tahu pihak kita. Waktu Tuhan mati di Kalvari berkata selesai, itu selesai dari pihak Allah, bukan dari pihakmu. Makanya itu, kalau sampai ada anak Tuhan yang terus sampai akhir cerai, itu pilihan. Kalau sampai ada yang langsung jatuh dari pelayanan, meninggalkan gereja, itu pilihan. Sampai ada yang kepahitan, benci, lalu habis itu gak jadi orang Kristen sekalian, itu pilihan. Satan cannot make you fall. He can tempt you, dia bisa mencobaimu. He cannot make you fall away. Yudas itu bukan mangsa setan. Meskipun dia kesurupan, itu karena dia memilih, memegang hosti itu, dan memandang mata Tuhan. So what, mana gua takut. Sus, dia kesurupan. Ingatlah, sabar titik 1 adalah tidak pernah marah. Siapa gak mau sih? Sabar titik 2, marahlah. Tapi waktu marah ketika engkau sadar, ketok 1, ketok 2, Iorsan. Cepat balik saudaraku. Gimana pun juga, damage, kerusakan yang sudah terjadi, biarkan terjadi. Yang belum terjadi itu rayakan. Tuhan tidak melihat itu kejatuhan. Tuhan melihat itu sebagai kebangkitan. Percayakah kita punya Allah yang sangat menerima kita, sangat mengerti, dan ingin membantu kita. Kalau kita bangga punya Allah seperti itu, kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Jadi tubuh dosa kita kehilangan kuasanya, bukan kita kehilangan tubuh dosa kita. Tapi kita hidup dengan kode atau password yang berbeda. Ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Lihat itu, aku telah mati. Aku telah bebas dari dosa. Aku mati terhadap gengsi. Cepat kembali, gak usah gengsi-gengsian, gak usah ego. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Aku tahu Tuhan akan terima saya di kilometer berapapun saya jauh. Ya Tuhan, aku akan kembali. Kalau hidup kita kayak gitu ya, hanya ada satu penjelasan. Kalau kita hidup dengan kode demikian, yang ada hanyalah improvement. Yang ada adalah progres, tidak pernah regress. Tidak pernah mengalami kemunduran, tapi kemajuan. Mundur kita itu seperti grafik yang naik. Turun sedikit untuk mencetat ke atas, untuk melompat. Kalau kita hidup dengan cara demikian, Mazmur 84. Mereka akan berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. They will walk stronger and stronger. Bukan berarti mereka sempurna, tidak pernah berbuat salah. Tapi they will walk stronger and stronger. Berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kehidupan kita kalau dibuka mata rohani kita, statistik malaikat, akan kelihatan begini. Tidak ada termasuk saya yang hidupnya itu gini, gak ada. Selalu gini loh. Tapi ada orang yang begitu. Lalu, mati rohani. Kita itu hidupnya begini. So in this church you are accepted. But we want you improve. Di gereja ini Anda diterima apa adanya. Tapi bukan berarti kita tidak akan menantang Anda.
Kita harus saling menantang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Tujuan kita berada dalam gereja worship bersama-sama ini bukan hanya Tuhannya, tapi supaya kita bisa menantang satu sama lain untuk semakin menjadi seperti Kristus. Kita lihat ayat berikutnya, ayat yang ke-8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saya ulang ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Menang atas kebiasaan lama dimulai dengan bagaimana kita percaya. Cara memandang kita demikian. Kamu harus memandang dirimu sudah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Saya kasih sedikit bocoran ya. Kenapa tidak berhenti sampai sini ya? Kalau saya jadi Paulus gak usah tele-tele. Scroll zaman dulu itu, kertas papirus itu mahal. Kenapa kok pakai gini? Kan semua dari tadi yang ngomong tentang Tuhan. Harusnya gini kan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa tapi kamu hidup bagi Allah. Titik dong. Kenapa hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus? Bukannya Yesus dan Bapa adalah satu. Cuman Paulus sengaja tambahkan itu karena Roh Kudus yang inspirasi. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Siapa gak mau sih, Pastor Philip, saya juga mau berhenti dari kebiasaan buruk ini. Saya juga kadang-kadang membenci diri sendiri kok. Kok aku tuh kayak gini? Frustrasi. Tapi kamu hidup bagi Allah. Ya itu memang idaman saya. Itu memang angan-angan. Malah seringkali saya kecewa. Tidak mencapai standar yang saya inginkan. Aku sih ingin hidup bagi Allah. Makanya ditambahin sama Paulus. Karena dia tahu kita ini cenderung untuk punya kekurangan. Kita ini lemah. Dalam mencoba, kerap kali kita gagal. Dia tambahkan, tetapi kamu hidup, kamu telah mati bagi dosa. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah. Idealnya. Dalam Kristus Yesus. Itu coachnya. Nanti ya kalau kamu jatuh, there will be a cross fetching you. Akan ada salib yang menjemputmu, membantumu. Jadi hidup kita itu banyak sekali tensoplas. Kalau Anda buka secara rohani, mata rohani kita tercelikan. Di mana itu ada silang-silang plaster kesembuhan. Di mana-mana itu ada salib-salib yang menjembatani. Kalau enggak gitu, kita semua enggak ada hari ini. Di bagian mana di hidup kita, kilometer berapa, kita sudah diskualifikasi. Karena itu orang Kristen enggak boleh takut gagal. Malah justru kita harus takut tidak mencoba. Kita enggak usah takut jatuh lagi. Harusnya kita takut tidak bangkit lagi. Makanya kalau jatuh cepat bangkit, meskipun setan terus membombardir. Kalau kita jatuh dalam dosa, kesalahan, biasanya kita akan jadi trauma. Kita sendiri yang melakukan dosa itu trauma. Contohnya kita marah-marah sama keluarga sampai membuat anak-anak kita trauma. Aduh, setelah itu masa kita bisa tidur nyenyak? Orang yang suka emosian, nanti setelah itu kan kita sendiri merasa gak enak. Waktu kita lihat keluarga kita hancur hatinya, terluka, kita sendiri kan terluka. Lalu akhirnya kita menjadi orang yang lebih gak suka sama diri sendiri. Jangan pikir terlalu panjang kalau kembali. Langsung aja balik. Bangkit aja, jatuh gak jatuh, gua gak peduli. Pokoknya aku bangkit hari ini. Yang aku takutkan adalah tidak bangkit lagi. Jangan takut kalau jatuh lagi. Cara pandangnya, saya ajak Anda untuk memikirkan cara berpikirnya Paulus. Menurut saya kalau kita ikuti ini, saya yakin kita akan mengalami kemenangan. Frustrasi orang terbesar itu bukan pada dunia atau pada orang lain. Percaya gak? Frustrasi terbesar orang itu pada diri sendiri. Buktinya, kalau kita melihat seseorang menang, seseorang itu holy, seseorang itu suci, seseorang itu dipakai Tuhan, seseorang itu dekat sama Tuhan, kita akan rindu seperti itu. Sebenarnya kita frustrasi pada diri sendiri. Kok aku tidak bisa begitu? Jadi kalau kita mengalami apa yang Paulus katakan, kalau kita lakukan pengajarannya, niscaya hidup kita bukan hanya tidak cemas, hidup kita akan melimpah damai sejahtera. Siapa mau damai sejahtera? Haleluya. Ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran.
Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Betapa indahnya ayat 12-14. Paulus memulai dengan berkata begini, dosa jangan berkuasa lagi ya di tubuhmu, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Makanya itu, tubuh dosa jangan diinterview. Dan jangan kamu serahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkan dirimu kepada Allah, anggota tubuhmu itu, serahkan anggota tubuhmu pada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Karena kamu di bawah kasih karunia. Di tahun berapa di Amerika, persisnya saya lupa, Amerika mengalami reformasi sosial. Zaman dulu ada segregasi. Yaitu kalau naik bus saja. Yang namanya orang Afrika Amerika berkulit hitam tidak boleh satu bus, satu restoran dengan yang berkulit putih. Jadi dari dulu itu sudah menjadi cikal bakal masalah sosial hari ini bahkan di Amerika. Ya, di mana-mana di dunia ini rasisme itu ada. Karena gimana pun juga manusia yang jatuh dalam dosa itu pasti picik hati. Nah, ada cerita gimana seorang berkulit hitam diberitahu sama temannya, kita sudah bebas. Sudah ada kesamaan, sudah ada kesetaraan, sudah ada keadilan. Waktu dia diberitahu begitu, dia kembali ke majikannya. Ini bukan masalah profesi, kalau profesi kita semua harus setia. Gak peduli warna kulit, budaya. Siapa kerja sama siapa, Kristus katakan lewat surat Paulus juga, hendaklah kamu melakukannya seolah-olah kepada Kristus. Hai hamba, patuhi Tuanmu. Tuhan kita itu tertib. Tapi ini bukan masalah tentang pekerjaan, ini masalah tentang dosa. Ini masalah tentang slavery atau perbudakan. Maka si hamba budak ini yang berkulit hitam datang diberitahu temannya, kita sudah bebas bro, kita sudah bebas. Dia datang ke majikannya. Padahal sudah diumumkan sama kepresidenan, sudah diumumkan sama negara, tapi dia nggak yakin gitu. Apalagi belum zaman internet, lihat sendiri. Dia diberitahu sama teman-temannya, we are already free, we are no longer slaves. Lalu dia datang ke majikannya, majikan dia beritahu, betulkah Bapak majikan bahwa kita semuanya ini sudah dibebaskan? Bahwa saya juga adalah warga negara penuh Amerika, bahwa saya tidak perlu lagi diperlakukan seperti barang. Sang tuannya, majikannya berkata, belum kok, itu isu. Padahal betul, setan itu begitu menipu. You ask Jesus, waktu kita datang ke Firman mengatakan kita sudah bebas. Waktu datang, waktu kita interview daging kita, ada suara berbunyi, kamu gay dari lahir. Belum, kamu tidak akan pernah bebas. Kamu memang begitu. Ngerokok, tidak bisa nikmatnya. Baru kita mau putus rokok, nikotin contohnya yang paling sederhana. Lalu tiba-tiba ada pikiran gini, paling kuat 2 minggu. Ada yang ngomongi, kita kira itu pikiran kita. Demikian pula yang mau berhenti selingkuh. Apa bisa aku? Atau meninggalkan istri simpanan yang bukan istri sama sekali. Ya tentu ada konsekuensi. Mungkin kalau ada orang yang punya simpanan gitu, cepat dilepaskan. Lakukan tanggung jawabmu. Ganti rugi atau apa. Kalau sudah punya anak ya hidupi, tapi jangan tinggal serumah. Itu bukan istrimu lagi, itu anakmu tapi mamanya bukan istrimu. Mungkin perlu hidupi, kuliahkan, kasih pekerjaan, tapi hiduplah dengan keluarga sahmu. Tapi gak bisa. Waktu kita mau begitu, selalu keluar kata ini, terlanjur. When you interview your old master, waktu kita itu interview majikan lama kita, mereka akan berkata, kamu belum bebas, kamu gak akan bebas. Aku masih seperti dahulu. Yang tahu lagu itu berarti berusia. Tapi kalau kita datang ke Yesus ceritanya lain. Kamu tidak lahir gay. No. Mulutmu itu sebenarnya nggak bisa tidak suka nikotin atau tidak perlu menghisap satu batang rokok. Udah nggak perlu lagi. Jadi ada hukum yang berbeda. Di dalam hatiku aku melayani Allah. Mulutku berkata tidak bisa. Makanya itu rahasianya di mana? Tuhan kasih satu panutan. Katakan panutan. Saya suka sekali. Paulus tidak berhenti di ayat 12 dia berkata, dan jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu pada dosa. Itu semua kita tahu. Tapi serahkan anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Cara kita untuk tidak tertipu dengan tubuh dosa kita, tentunya jangan interview, adalah kita harus punya visi lebih tinggi. Katakan visi lebih tinggi. Ini yang membuat kita tidak kembali. Kalau kita hanya Taurat, jangan-jangan kita pasti di satu titik
nggak percaya ini bisa bertahan lama. Kalau kita terus diberitahu nggak boleh, lama-lama kita malah kepingin. Tapi kalau kita punya visi menyerahkan tubuh ini, anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran, itu visi lebih tinggi. Katakan pada dirimu sendiri, Tuhan mau memakai aku. Pemakaian Allah jadikan mimpimu. Jangan lagi yang kau damba dan idam dan dambakan itu adalah keuangan, harta atau apa. Atau kebahagiaan hidup, aku ingin pensiun muda. Bukan itu. Niscaya hendaknya, mengapa kita diciptakan hari ini menjadi gambar dan rupa Allah? Kenapa kita dihadirkan di bumi lewat kandungan mama? Kenapa kita jadi orang Kristen di kilometer berapa? Sekalipun mungkin keluarganya Kristen dari dulu. Tapi ada satu titik Anda berjumpa Yesus. Mengapa kita lahir baru? Mengapa kita itu dibaptis? Mengapa kita penuh Roh Kudus? Mengapa kita di gereja ini? Sadarkah, curigakah Anda? Kenapa tidak curiga, sadarkah bahwa Allah punya rencana besar, bukan cuma masa depan penuh pengharapan, tapi masa sekarang penuh damai sejahtera. Allah mau memakaimu secara luar biasa. God wants to use you. Jadikan itu mimpi kita ngiler-ngiler waktu malam. Happy ya, happy ya. Waktu malam menjadi kenangan, siang menjadi kenangan, malam jadi impian. Pikirkan, God wants to use me. Itu bukan angan-angan, itu bukan bubur atau halusinasi. Itu bukan halusinasi atau fantasi. It is Alkitabiah. Di ayat ini Paulus berkata, God intends. Tuhan punya maksud, tidak disembunyikan lagi. He wants to use you, dia mau memakaimu. Cara Tuhan memakai saya beda dengan cara Tuhan memakai Anda. Tahukah bahwa kita ini, kalau semua sekarang dipakai luar biasa pun, kerajaan Allah tetap masih membutuhkan banyak pengerja. Sekalipun semua kita diurapi dengan top notch maksimal sekali. Jangan-jangan sebelum Injil diberitakan ke seluruh bumi, Tuhan sudah datang. Tahukah, sorga kekurangan pengerjanya. Bukan berarti semua jadi pendeta. Tapi masing-masing akan jadi kepanjangan tangan Allah. Kalau Anda mau dipakai Tuhan, contohnya seorang song leader yang punya kebiasaan buruk, pikiran negatif atau pikiran ya namanya pikiran seksual. Saya yakin waktu dia belum KKR besar, nggak semua ya, tetap ada yang bandel. Sebelum KKR besar pasti mempersiapkan diri. Apalagi kalau dia jadi, kalau benteng-bentengan waktu saya kecil yang kena itu jadi. Kalau dia jadi bentengnya, jadi pembicaranya kayak atau jadi apa. Atau ketika Anda promosi, Anda harus memberikan presentasi. Ketika bisnis Anda tiba-tiba go public, Anda harus berada di depan kamera, di interview berita. Saya yakin di waktu-waktu itu, mau perokok berat pun Anda akan taruh rokoknya. Tidak mungkin kan Anda, ya bisnis saya, tidak mungkin kan di depan kamera. Anda pasti belani untuk sementara waktu tidak. Nah sementara waktu saya itu 30 tahun. Gak kerasa sehari menoleh loh 30 tahun. Di anestesi. Karena saya hidup dalam sebuah visi. God wants to use me. Yang emosi ditunda 40 tahun kemudian gak emosi sama sekali. God wants to use my family. Allah mau pakai keluargaku. Gak mungkin kan yang mau naik ke atas sini. Coba saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Sini ya, anak muda, yang muda ya, pakai masker yang biru itu. Masker, ya, sini. Di sini aja ya, berdiri di atas ini. Berdiri di atas itu. Ya, berdiri di atas ini enggak apa-apa. Kamu enteng kok ya. Oke, ngadep ke jemaat. Oke ya. Saya yakin Anda pria yang straight. Ya. Oke. Pikirkan pikiran seksual. Nggak bisa kan? Dilihatin jemaat, dilihatin Ko Philip kan? Ini baru gugup panggung. Belum lagi kalau dia tahu. Hari ini bukan saya yang khotbah, dia yang khotbah. Ribuan orang mendengar suaranya. Dia pasti berkata, nggak ada waktu untuk itu. Karena dia terlalu sibuk, sedang dipakai Allah dan rindu dipakai lebih besar lagi. Itu bukan hukum Taurat, jangan-jangan. Itu berkata, serahkan anggota tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Terima kasih Anda berpikir yang jernih, tidak berpikir seksual. Tadi hanya ilustrasi, saya tidak akan suruh orang dosa. Tapi lihat, indah kan? Mungkin Anda tidak dipanggil jadi pengkhotbah. Tapi di duniamu suatu hari Tuhan akan jadikanmu primadona. Please, jangan buang hidupmu ke dalam dosa. God bless you, mewakili seluruh jemaat. Terima kasih. Nangkep ilustrasi ini? Serahkan
Gunakan tubuhmu sebagai anggota tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Maksudnya apa? God wants to use your business. Anda akan kaget nanti suatu hari melihat sukacita yang belum pernah Anda dapat. Tapi jadi pengusaha dulu atau masuk berbisnis. Anda kira Anda mau sekaya-kaya mungkin, sekarang Tuhan memanggil Anda untuk mendirikan gereja. Bukan Anda jadi pendetanya. Tapi bisnis Anda akan dipakai untuk merealisasikan hal-hal itu terjadi. Anda tidak akan sembarang korupsi. Karena your business suddenly becomes holy. Jangan mikirnya ke Taurat. Jangan. Minta sama Tuhan. Kasih mimpi kayak lewat doa, lewat nubuatan, lewat nabi. Entah ketika Anda lagi cell group sama-sama connect group, tiba-tiba ada satu orang memberitahu, aku tidak tahu kenapa saudara kita ini mau dipakai Tuhan. Mungkin bahasa itu klise, umum sekali. Tapi itu meresonate atau itu sungguh-sungguh meremah dalam jiwamu. Yes! Itu pun tidak garansi, tidak jaminan bahwa Anda tidak akan pernah jatuh lagi. Sekali-kali jatuh, tapi Anda punya kekuatan untuk berdiri. Meskipun Anda merasa sorry, tapi Anda punya kekuatan untuk bangkit lagi. Karena Anda tahu, God is not finished with me. Allah tidak selesai dengan aku. God wants to use my family. Tuhan mau memakai saya. Saya hidup dengan cara demikian. Setiap kita itu punya bibit bobot bebet dan biaknya sendiri. Saya itu orang yang seperti apa? Saya suka gelut dulu, suka berkelahi berantem. Sarung tinju sudah kusarungkan 30 tahun yang lalu. Masalahnya saya bukan tinju profesional, soalnya sukanya tawuran. Saya nggak pernah tawuran sama siapa-siapa. Because my hands, karena cara memandangku begini, setiap kali kulihat tanganku, ini tangan akan tumbang tangan. Saya harus jaga kesucian. Tiap kali kalau tangan ini digoda untuk bukan keluar urapan tapi kungfunya, saya berkata, it's not worth it. Saya berkata kepada Esau di dalam diriku, diam kamu. Semangkok kacang merah ini tidak sebanding dengan pahala yang menantiku. Kalau Anda dan saya bisa berpikir gitu, kebiasaan lama semua akan runtuh dan Anda akan melihat kebiasaan baru dari Roh Kudus mulai memenuhi hidupmu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, saya sudah mau selesai, kita lihat sedikit lagi ya. Jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia? Jawabannya sama, sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Haleluya. Dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Maksudnya, Paulus cerita tadi, seperti saya tadi khotbahkan, saya jelaskan dari cara yang paling mudah untuk jemaat bisa menangkapnya. Kuki itu sama mama ditaruh di shell, ditaruh di rak yang paling rendah, supaya anak paling kecil, paling lemah, paling bayi bisa menggapainya. Paulus tuh ngajarkan dengan bahasa manusia seperti tadi saya coba usaha khotbah, gimana caranya, it's okay nggak jadi sempurna. Tapi jangan sampai dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang memang menghalalkan dosa. Pengajaran ini indah, agak susah memang kitab Roma. Tapi kalau kita baca pasal 6, sangat mendarat dan itu sangat kita banget. Seolah-olah Roma itu mengoperasi cara berpikir kita yang salah. Makanya tidak ada pisau operasi setajam firman Allah. Makanya dia berkata gini, ya, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Cara Paulus ngajar itu dia menjemput orang dari kelemahan. Daripada kalau sekarang saya jelaskan di sini, holy, holy, holy are you Lord. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua di sini pulang akan merasa, pulang ke rumah kan nanti semua terpuruk gini loh. Aduh, aku masih jauh ya sama Yesus. Aduh, aku masih jauh dari yang Tuhan mau. Semoga Anda pulang nanti setelah doa berkat. Tolong sabar-sabar sama saya sedikit overtime. Nanti waktu Anda pulang itu Anda menengadah. Oke, I'll try. Gak apa-apa. Aku mungkin gagal, Tuhan siap tangkap saya. Tapi aku gak mau bodoh, lukai diri sendiri. Jadi aku gak akan rancangkan diriku gagal. Aku rancangkan berhasil, tapi aku akan coba. Kalau gagal aku bangkit lagi. Oh, aku akan maju. Aku tahu bahwa aku gak jauh. Tuhan beserta aku. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Amin.
Aku ngajar ini karena kelemahanmu, kata Paulus. I love kitab Roma ya. Sampai mana tadi ayat yang berapa? Ayat 20 langsung. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apa coba yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang kan? Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahnya ialah hidup yang kekal. Ayat 20 sampai ayat 22, Paulus ngomong gini, bagian terakhir dari kitab Roma yang kita bahas di ibadah ini. Waktu kamu dulu jatuh dalam dosa, coba lihat, coba dicek, coba review. Kamu petik buah apa emangnya? Paulus itu luar biasa hikmatnya. Iya ya, kita bisa mikir sendiri, iya ya. Itu semua kan cuma jadi trauma. Emang nikmat sih waktu kita berdosa, waktu kita lakukan, membalas dendam itu rasanya revenge is sweet. Roti curian itu kan manis. Tapi coba pikirkan, hari ini kita malu menceritakannya. Berarti kan kita tuai bukan manisnya udah lewat. Sepahnya dibuang sekarang, yaitu hidup Anda tinggal trauma. Coba kita bayangkan, waktu kita dulu gini gitu itu nikmatnya sementara. Tapi dampaknya lama. Iya ya Tuhan, betul ya. Karena itu Paulus ngomong gini, supaya pengajaranku ini, karena aku ngajari kamu dalam kelemahanmu. Sebagai orang lemah, aku mengajarkan kepada jemaat. Aku mengajarkan ini karena kelemahan Anda. Paulus berkata, kelemahan saya juga, aku menjemputmu. Tapi jaga-jaga supaya orang berkata, ya udah kalau gitu aku tak dosa lagi wis. Biar aku diampuni, biar kasih karunia bertambah. Nah ingat ya, coba akuntansi dari masa lalu jangan dilupakan. Nuai apa yo dari masa lalu, dari dulu. Nggak ada kan? Membuat kita hari ini kalau tersungkur-sungkur di kaki Yesus, aku ingin menjadi seperti itu loh. Seperti ini loh. Bukannya kita angan-angankan itu adalah jadi benar. Mau orang itu mengalami dosa seks seperti apa menikmatinya. Suatu waktu kan kembali ke istrinya dalam penyesalan. Dan itu akan menjadi sesuatu borok yang tidak akan pernah selesai di dalam dirimu mari. Dalam istrimu jadi kanker nanti kemudian hari. Paling tidak menjadi hati, tidak akan pernah sama meskipun bisa mengampuni. Jadi dengan kata lain, Paulus sedang skakmat orang-orang yang akan menggunakan firman itu sebagai manfaat. Untuk memanfaatkan firman bagi kehidupan dosanya. Paulus berkata gini, oleh karena itu, don't do anything that you will regret later. Jangan lakukan apapun juga yang Anda akan sesali nanti. We have a choice. Kalau kita punya pilihan waktu jatuh, kita punya pilihan waktu waras. Kita punya pilihan sebelum jatuh untuk tidak usah jatuh. Kita punya pilihan ketika tegak. Kita punya pilihan ketika sehat. Kita punya pilihan ketika bangkit. Mengapa harus jatuh kata Paulus? Gak perlu. Bukannya dulu kau tuai malu. Karena itu jangan lakukan apapun yang Anda akan sesali nanti. Dear jemaat terkasih, kata Paulus dalam suratnya. Dan jangan mulai sesuatu yang tidak bisa kau akhiri. Anda tahu loh mulai ini bisa, akhirnya gimana itu kira-kira sudah ngerti kok. Anda tidak mungkin bisa finish ini. Tidak mungkin bisa. Dan jangan kita lampiaskan hidup kita untuk sesuatu yang sama sekali tidak memuaskan. Cepat lambat toh kita harus berhenti. Saya kasihan sekali dengan orang yang merokok. Sekali lagi saya kasih contoh yang paling dasar, bukan hanya itu. Dosa masing-masing tahu sendiri. Ada satu titik ketika satu orang akhirnya mengidap kanker paru-paru karena dia perokok berat. Waktu saya melihat beliau dalam terapi, kemoterapi maksudnya. Kabar baiknya, lihat kanker kabar buruk. Kabar baiknya, dia udah gak ngerokok lagi. Tapi saya menyesali keadaannya. Kenapa enggak berhenti ngerokok 20 tahun lalu sebelum kanker menumpuk di dada. Kalau saya bisa bicara dengan Bapak itu, Bapak yang terkasih. Bukankah waktu engkau memulai nikotin itu mengisap di bibirmu? Bukannya harusnya kau tahu ini enggak bisa kamu finish. Oh dengan tepatnya, ini akan finish you. Toh berhenti waktu kanker dan kemoterapi. Toh mandek. Kenapa enggak mandeknya 20 tahun sebelumnya? Kan lebih enak. Bukan upah dosa, tapi upah kehidupan dan kebenaran. Seks juga sama. Everything else. Saya ngajarkan ini supaya nanti Anda pulang ke rumah. Kita menjadi umat yang dilayakkan untuk masuk ke surga.
terakhir dengan ini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah. Kenapa upah dosa Bapak yang kena kanker paru-paru itu, kenapa enggak karunia Allah aja yang kau kejar? Mati sih akhirnya, meninggal dunia. Masuk surga, saya yakin orang itu terima Tuhan ya, Tuhan tahulah kemana. Tapi eman ya, sayang ya, harusnya hidupnya bukan cerita tentang upah dosa yang nyaris saja mau tetapi diselamatkan last minutean. Harusnya dia bisa menjadi karunia Allah bagi anak-anaknya. Bagi istrinya yang menghisap terus, saya enggak tahu itu paru-parunya harus cek habis ini si bininya. Istrinya harus, karena second hand smoking sama bahayanya. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya enggak kepingin berakhir seperti Bapak itu. Pumpung saya masih muda, saya punya pilihan. Siapa di sini merasa dirinya sudah tua? Anda masih lebih muda daripada Anda tahun depan. Anda masih orang muda dibandingkan Anda 10 tahun ke depan. You punya pilihan, Anda punya pilihan. Pilihanku adalah satu, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku, ini karunia, bukan upah dosa, besar di sorga. Saya tidak mau buang hidup saya. God bless you my dear church. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.